Labbaik Allahumma labbaik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ah haji dari seluruh dunia akan menjalani rangkaian puncak haji dan bergerak ke Ar-Muznah. Ar-Muznah sendiri merupakan singkatan dari Arafah, Musdalifah dan Mina, yang ketiganya merupakan serangkaian kegiatan ibadah haji yang cukup menguras tenaga. Jamaah haji dalam melaksanakan manasik yang begitu berkesan dan mungkin paling melelahkan adalah saat mereka melempar jumrah di Mina dan melakukan perjalanan dengan perhitungan yang tepat dan matang menuju wukuf di Arafah. Mari kita ceritakan kembali sejarah singkat Arafah, Musdalifah, dan Mina untuk mengukir kenangan bagi yang sudah merasakannya serta sebagai pengobat rindu bagi yang tidak bisa berangkat tahun ini. Ini juga menjadi bayangan indah bagi mereka yang merencanakan perjalanan spiritual yang luar biasa, di mana harta, jasad, dan rohani disatukan dalam kesetaraan, serta egonya dikalahkan. Arafah, Mina, dan Musdalifah adalah titik-titik kunci dalam ibadah haji. Di tempat-tempat suci ini, kalimat-kalimat talbiyah dan doa-doa terus menggema, mencapai langit dan menyentuh hati yang hadir. Gelombang emosi dari Arafah, Musdalifah, dan Mina tidak lain adalah upaya untuk mencapai keridaannya dan mewujudkan haji yang mabrur. Mari kita lebih mendalami makna dan keistimewaan setiap tempat suci ini. Arafah, sebuah padang luas di sebelah timur kota suci Makkah, Arab Saudi. Di tempat ini, pada tanggal 9 Zulhijjah dalam kalender Hijriah, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk momen puncak ibadah haji, wukuf. Arafah adalah momen paling ditunggu-tunggu, saat jamaah haji bersama-sama menghadap Allah dalam doa dan introspeksi pribadi. Tanggal 9 Zulhijjah, jutaan jamaah haji menempuh perjalanan spiritual menuju wukuf di Padang Arafah, momen yang penuh keharuan dan kehusyukan. Bahkan bagi mereka yang sakit, semangat untuk hadir dan berpartisipasi dalam wukuf di Arafah tidak pernah surut. Arafah memang bukan sekadar ritual atau syarat formal untuk menyelesaikan ibadah haji seseorang. Lebih dari itu, Arafah adalah puncak dari refleksi spiritual dan introspeksi mendalam. Di sini, setiap jamaah haji menghadapi potret kecil dari hari mahsyar, saat manusia akan dihadapkan pada penilaian yang adil atas amal perbuatannya. Tempat-tempat penting di Arafah selalu dikunjungi oleh jamaah haji, antara lain Jabal Rahmah, sebuah monumen yang mengingatkan pada tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, nenek moyang manusia, di muka bumi ini. Disinilah cinta pertama manusia dimulai dan diakui. Selain itu, Masjid Namira juga menjadi tempat utama untuk beribadah dan merenungkan makna dari setiap langkah dalam perjalanan rohani mereka. Musdalifah, sebuah daerah terbuka di antara Makkah dan Mina di Arab Saudi, menjadi tempat yang tak terlupakan bagi jamaah haji. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mereka bergerak menuju Musdalifah sesaat setelah terbenamnya matahari. Luasnya mencapai sekitar 12,25 km persegi, dengan rambu-rambu pembatas yang menandai batasnya. Di malam yang sunyi, jamaah haji berkumpul untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak kasyar, menggabungkan dan mempersingkat waktu sholat. Mereka bermalam di sini hingga fajar menyingsing, mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina. Bermalam di Musdalifah adalah kewajiban dalam ibadah haji. Orang yang meninggalkannya diwajibkan membayar dam. Disarankan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yang berhenti di Musdalifah hingga fajar menguning sebelum bergerak ke Mina setelah sholat subuh. Bagi mereka yang lemah, seperti kaum wanita dan orang tua, diperbolehkan meninggalkan Musdalifah setelah tengah malam. Setelah sholat subuh, mereka berangkat menuju Mina untuk melempar jumrah. Musdalifah juga dikenal sebagai Jam'an, karena tempat ini pada masa lalu disebut sebagai Masyiaril Haram, wilayah tanah suci. Arafah sendiri disebut Masyiaril Halal, termasuk dalam wilayah tanah suci. Pendapat ulama berbeda mengenai penamaan ini, namun kedua tempat ini tetap memancarkan kedekatan spiritual yang mendalam bagi setiap jamaah haji. Mina, yang dikenal sebagai kota tenda, memegang peran penting dalam ibadah haji dengan riwayat yang kaya makna. Dinamai demikian karena konon banyak darah yang ditumpahkan di sana, atau menurut sebuah riwayat, setelah Jibril meninggalkan Nabi Adam, dia berkata, "Tamanna, bercita-citalah, mengharaplah." Dan Adam menjawab, "Atamana al-jannah, aku berharap untuk masuk surga." Sehingga tempat itu disebut Mina, karena harapan untuk masuk surga.
Terletak sekitar 7 km dari Makkah, Mina dikenal sebagai kota ribuan tenda, tempat berdirinya ribuan tenda untuk menampung jutaan jamaah haji setiap tahunnya selama musim haji. Luasnya mencapai 16,8 km persegi, dan ia adalah lembah yang terletak di tengah padang pasir. Mina berada di sebelah timur kota Makkah, di antara Makkah dan Musdalifah. Selain sebagai tempat berkumpulnya ribuan tenda, Mina juga terkenal sebagai tempat di mana jamaah haji melaksanakan lempar jumrah, salah satu ritual penting dalam ibadah haji. Jamaah haji mengunjungi Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, sehari sebelum wukuf di Arafah. Mereka tinggal di sini semalam penuh untuk melaksanakan sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, mereka berangkat menuju Arafah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji mereka. Jamaah haji kembali ke Mina setelah menyelesaikan ibadah wukuf di Arafah untuk melaksanakan ritual melempar jumrah. Terdapat 3 tempat atau lokasi untuk melempar jumrah: Jumrah Akabah, Jumrah Wusta, dan Jumrah Ula. Di Mina, jamaah haji juga wajib melaksanakan mabit, bermalam, yakni malam tanggal 11 dan 12 Zulhijjah bagi mereka yang melaksanakan nafar awal, atau malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah bagi mereka yang melaksanakan nafar sani. Selain sebagai lokasi untuk melempar jumrah, Mina juga menjadi tempat penyembelihan binatang kurban. Di sini terdapat Masjid Haif, tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat dan khutbah saat berada di Mina selama ibadah haji. Tempat ini mulai didatangi oleh jamaah haji sejak tanggal 8 Zulhijjah saat tarwiyah, hingga mereka kembali lagi setelah puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah wajib bermalam di Mina pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah bagi mereka yang mengambil nafar awal, serta tanggal 13 Zulhijjah bagi yang mengambil nafar sani atau akhir. Mina memiliki beberapa tempat penting, antara lain Jamarat, tempat di mana terdapat 3 jumrah, Ula, Wusta, dan Akabah. Al-Manhar, Jabal Kurban, lokasi untuk penyembelihan binatang kurban. Masjid Al-Haif, tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan sholat dan khutbah ketika berada di Mina selama ibadah haji. Masjid Al-Bai'ah, tempat di mana Rasulullah dibaiat oleh orang-orang Ansyar yang datang dari Madinah 1 tahun sebelum hijrah. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Mina itu seperti rahim, ketika terjadi kehamilan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sungguh, Mina adalah tempat yang luas dan bersedia menampung berbagai jumlah jamaah haji pada waktu haji, dengan penuh kemurahan dari Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan sejarah singkat Armuzna, yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina. Semoga kita bisa menunaikan ibadah haji sehingga bisa berkunjung ke sana, dan yang sudah menunaikan ibadah haji menjadi haji yang maubrur dan mabruroh. Selalu bersemangat untuk beribadah. Jangan lelah untuk berbuat kebajikan dan selalu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhir halam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.